Media Irak prediksi timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Aksi keren supporter timnas Indonesia untuk Sintayong. Nasib Rafael Struijk untungkan Garuda Muda di Piala Asia U23. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Timnas Indonesia U20 berhasil menahan imbang klub kasta tertinggi Liga Korea Selatan Suwon FC dengan skor 0-0 dalam laga uji coba. Laga uji coba tersebut merupakan bagian dari pemusatan latihan atau TC pramusim Suwon FC yang berlangsung di Indonesia. Klub baru Pratama Arhan itu sudah tiba di Indonesia sejak seminggu yang lalu. Namun Pratama Arhan tidak tampil dalam laga uji coba kali ini lantaran dikabarkan cedera. Rencananya, Suwon FC sendiri akan melangsungkan pemusatan latihan hingga 18 Februari 2024 mendatang. Bagi timnas Indonesia U20, pertandingan melawan Suwon FC bisa menjadi pembelajaran berharga, sebab diketahui tim besutan Indra Syafri ini juga sedang melangsungkan pemusatan latihan untuk persiapan menembus Piala Dunia U20 2025. Selain itu, timnas Indonesia U20 juga sedang bersiap untuk Piala AFF U19 2024. Dan kualifikasi Piala Asia U20 2024. Beberapa waktu sebelumnya, timnas Indonesia U20 sudah melakoni 2 pertandingan uji coba, yakni menghadapi Thailand U20 dan Uzbekistan U20 yang sama-sama berakhir dengan kekalahan. Tentu hasil imbang melawan Suwon FC yang merupakan klub kasta teratas Liga Korea Selatan menunjukkan perkembangan Garuda Muda. Sang pelatih Indra Syafri pun mengakui timnas Indonesia U20 sedang berproses dan membutuhkan waktu untuk membuat Garuda Muda matang. FIFA membocorkan bahwa laga timnas Indonesia kontra Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dikutip dari laman resmi FIFA, matchday ketiga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tersebut akan dilangsungkan di SUGBK pada hari Kamis 21 Maret 2024 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Jika digelar di SUGBK bakal ada sekitar 75.000 penonton yang akan memadati venue final Piala Asia 2007 tersebut. Sekarang tinggal bagaimana pengelola SUGBK bisa menjaga kualitas rumput sebelum laga timnas Indonesia versus Vietnam digelar. Sebab pada Sabtu 2 Maret 2024 kemarin akan dilangsungkan konser Ed Sheeran di Jakarta. Sebelum ini, timnas Indonesia terakhir kali menjamu Vietnam di SUGBK pada leg pertama semifinal Piala AFF 2022. Setelah urusan venue kelar, tinggal bagaimana pelatih timnas Indonesia Sintayong menyiapkan tim sebaik-baiknya. Sintayong dituntut membawa timnas Indonesia menang atas Vietnam, tak cuma di laga kandang tapi juga di laga tandang. Setelah menjamu Vietnam pada 21 Maret 2024 ini, timnas Indonesia akan gantian bertandang ke markas sang lawan 5 hari berselang. Jika menang kandang dan tandang atas Vietnam, timnas Indonesia berpeluang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Media asal Irak Football Gallery memprediksi timnas Indonesia bakal lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Dalam prediksi yang dibagikan media Irak di Instagram tersebut, timnas Indonesia tergabung di grup F bersama dengan Argentina, Mesir, dan Spanyol. Irak Football Gallery pun menilai skuad Garuda mampu merebut 1 kursi dari total 8,5 tiket untuk wakil Asia di Piala Dunia 2026. yang akan digelar di Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada tersebut. Diketahui memang kans timnas Indonesia cukup besar untuk mengukir sejarah dengan tampil di ajang Piala Dunia untuk pertama kalinya. Hal itu karena jumlah kuota perwakilan Asia telah ditambahkan oleh FIFA. Kuota perwakilan Asia bertambah karena jumlah peserta Piala Dunia 2026 ditingkatkan menjadi 48 tim dari sebelumnya 32 tim. Dengan demikian, kuota tim Asia pun naik menjadi 8,5 tim. 8 tim yang akan mendapatkan tiket lolos melalui kualifikasi, sedangkan 0,5 yang dimaksud adalah jatah playoff interkontinental alias menghadapi wakil dari benua lain. Peluang timnas Indonesia pun terbuka lebar jika sejumlah pemain keturunan di luar negeri bersedia memperkuat timnas Indonesia. Saat ini PSSI pun sedang mengurus proses naturalisasi dari Tom Haye, Ragnar Oratmangun, dan Martin Paes. Sejumlah nama kabarnya juga tengah dibidik seperti Jairo Riedewald dan Ole Romeni. Vietnam dibantu sepak bola legenda Thailand Kiatisuk Namwang untuk mengalahkan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 dan 26 Maret 2024. Penilaian itu dikeluarkan media asal Vietnam Sohadop VN.
Pasalnya, Kia Tisuk Namuang saat ini tengah menangani klub Vietnam Chan yang dihuni oleh banyak pemain timnas Vietnam. Di Piala Asia 2023 sendiri ada 3 personel Chan yang dipanggil pelatih timnas Vietnam Philippe Trozier, yakni Philippe Nguyen, Bui Hong Viet An, dan Nguyen Quang Hai. Jumlahnya semakin banyak jika memasukkan nama-nama lain seperti Phu Phan Tan, Tan Tai, Le Pham Tan Long, dan Duan Phan Hao yang sempat absen. Oleh karena itulah, Sohadovian menilai permainan tiki-taka yang dijalankan Kia Tisuk Namuang di Chan akan memudahkan proses adaptasi Nguyen Quang Hai dan juga kawan-kawan saat menerapkan strategi yang sama di timnas Vietnam. Terlebih sang pelatih Philippe Trozier berani memerankan strategi ball position di timnas Vietnam. Alih-alih permainan pragmatis yang pernah dikembangkan juru taktik sebelumnya Park Hang-seo. Kelompok supporter Timnas Indonesia yakni La Grande Indonesia atau LGI memberikan apresiasi kepada pelatih Timnas Indonesia Sintayong yang telah berhasil mencetak sejarah di Piala Asia 2023. Tak tanggung-tanggung La Grande Indonesia memasang spanduk raksasa bergambar wajah Sintayong. Spanduk tersebut tentu dibarengi juga dengan tulisan besar yakni History Maker alias pembuat sejarah. Spanduk besar yang memperlihatkan wajah Sintayong itu terlihat jelas di salah satu jembatan penyeberangan orang atau JPO di Jakarta. La Grande Indonesia pun menunjukkan apresiasi ini dengan mengunggah video yang memperlihatkan spanduk tersebut di Instagram mereka. Dalam unggahan ini, La Grande Indonesia juga mengucapkan rasa terima kasih kepada Sintayong. Kelompok supporter Timnas Indonesia ini pun mengungkapkan rasa bangganya kepada pelatih asal negeri gingseng tersebut yang telah membawa perubahan bagi sepak bola tanah air. Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam langsung didaftarkan dalam skuad Port FC untuk putaran kedua Revo Thai League atau Liga 1 Thailand musim 2023-2024 usai direkrut dari klub Korea Selatan Jeonnam Dragon. Klub milik Madampang tersebut sukses menempati posisi ketiga klasemen sementara saat ini, terpaut 5 poin dari Bangkok United. Untuk menembus AFC Championship League Elite, Port FC minimal harus mengamankan trofi juara Liga Thailand 2023-2024. Sementara itu, kedatangan Asnawi ke Port FC ini juga menyita perhatian media Thailand TH Sport. Media tersebut membeberkan 3 manfaat yang akan didapatkan klub lantaran Asnawi dalam usia keemasan yakni 24 tahun. Lebih lanjut, kehadiran mantan pemain Ansan Greeners dan Jeonnam Dragons ini bisa membuat persaingan ketat di tim. Keuntungan terakhir adalah Port FC bisa menjadi langkah promosi klub Thailand itu di Indonesia. Pasalnya Asnawi merupakan salah satu pemain populer di tanah air yang kini memiliki pengikut lebih dari 3,8 juta orang di Instagram. Calon pemain Timnas Indonesia Nathan Jeon dianggap serba bisa karena mampu tampil di 3 posisi berbeda. Dikutip dari Transfer Market, Nathan Jeon adalah 51 kali bermain di posisi bek kiri dengan sumbangan 1 gol dan 1 assist. Nathan juga pernah main di gelandang kiri sebanyak 5 pertandingan. Kemudian untuk bek tengah ia sempat tampil sebanyak 4 laga dengan sumbangan 1 gol. Keistimewaan pemain serba bisa itulah yang membuat Nathan masuk ke dalam proyeksi Sintayong terlebih usianya masih muda. Nathan sendiri sedang menunggu jadwal untuk pengambilan sumpah menjadi warga negara Indonesia. Sebab proses naturalisasinya sudah disetujui. Awalnya Nathan dijadwalkan mengambil sumpah WNI bersama dengan JIZ. Akan tetapi pihak klub kala itu Swansea City masih belum memberikan izin. Kini pemain berusia 22 tahun tersebut dikabarkan segera terbang ke Indonesia. Sebab Nathan yang dipinjamkan ke SC Heerenveen mendapatkan restu dari pelatih klub barunya. Perbedaan nasib dialami Rafael Struijk di level Timnas Indonesia dan ADO Den Haag. Di internasional, ia menjadi andalan skuad Garuda, tapi justru tak berkutik di klubnya sendiri. Terbukti Rafael Struijk masih kesulitan untuk kembali menembus skuad senior ADO Den Haag. Belum lama ini ADO Den Haag sendiri bertanding melawan NEC Nijmegen dalam perempat final Piala KNVB dengan menelan kekalahan. Pada pertandingan ini, Rafael Struijk tidak dibawa oleh pelatihnya, padahal ia tampil cukup apik di Piala Asia 2023 kemarin. Adapun Rafael Struijk juga sebelumnya tidak masuk skuad ADO Den Haag ketika timnya berhasil mengalahkan Top East akhir pekan kemarin. Terakhir kali Rafael Struijk tampil di timnas senior adalah ketika ADO Den Haag tampil di 8 besar Piala KNVB. Winger berusia 20 tahun ini pun terakhir kali bermain di ADO Den Haag senior adalah pada bulan Oktober 2023 silam. Kendati demikian, proses Rafael Struijk yang belum mendapatkan menit bermain tersebut akan mempermudah perizinan Timnas Indonesia jika ingin menggunakan jasanya di Piala Asia U23 mendatang. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan Flash News edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.